Hai, balik lagi sama aku Ankun dan kali ini kita di Archipelago Raid di hari sebelum fase kedua mulai ya. Dimana aku nggak expect ternyata lumayan banyak juga nih Azur ya. Yang pengen buat bikin tower motong Jade ya di malam hari ini. Dan oke, tadinya aku lagi makan, habis itu santai ini mah ya udahlah itu cerita-cerita ya. Dan akhirnya belum pada mulai ternyata pas aku datang baru mulai. Oke lah, begitu let's go. Sementara itu pasukan aku cuman dua yang di field, satu di rally karena ya lagi-lagi aku bilang dari video sebelumnya resources aku 600 miliar masing-masing itu sudah hilang ya. 600 di field, dan aku nggak expect kalau di fieldless tuh seboros itu juga ya. Kalau misalkan di Village zaman sekarang tuh, bahkan di Elite aja aku bisa nyampe poin 120 juta gitu dengan resources 100M masing-masing loh, hanya ikut War Tower doang. Maka itu bisa dibilang War Tower itu jadi hal yang penting buat kalian para free to play yang main di area tinggi atau misalkan di Village yang cukup jarang spending ya. Jadinya apakah penting perlu banyak akun farm? Sebenarnya nggak butuh-butuh amat. Justru kalau misalkan manajemen resources kalian bagus, 100M masing-masing pun cukup ya. Ya itu membuktikan sih. Di sini cuma 164 juta. Resources banyak gak menjamin poin banyak juga ya, kecuali kalau misalkan main di IR dan musuhnya setara atau bahkan lebih lemah, ya itu lebih nyaman sih ya. Oke, jadi kita cek chainsaw. First we already try our best and no matter the result don't insult anyone. Oke. Selamat datang, ada Bayar Skuy Sermer di sini yang top kayaknya. Soalnya dia si armornya ada 6 juta nih. Ini untuk Sermer, Bayar Skuy yang ngetank pakai apa ini? Sakura dengan Bodala yang mana bagus. Dan aku di sini yang satu-satunya nggak Awaken. Kenapa aku nggak pakai Miyamoto aja? Karena kemarin ngedites itu lebih bagus performanya pakai ini ya, pakai si Sakura. Apalagi karena kita bukan ngetank, Stella sama si Miyamoto itu agak kurang performanya. Aku baru nyadar karena Miyamoto itu chance-nya itu baru muncul kalau misalkan kalian di counter attack ya. Nih, ya aku baca lagi di sini, counter attack yang bisa membuat enemy HP-nya berkurang 27%. Sedangkan kalau misalkan kalian bukan target utama, counter attack itu nggak aktif. Jadi sebenarnya make Stella juga sebagai rally kedua agak kurang efektif sebenarnya. Yang paling pusat pertama yang paling tinggi sih untuk efektivitas pakai Stella yang ada counter damage tuh hero yang langsung connect ke tower pertama sih. Ya, di situ ada 3 rally berlangsung. Untuk aku feedbacknya cukup oke saja karena bukan ngetank. Moga aja kita bisa ngasih damage-nya lumayan sih. Coba kita lihat, nggak kelihatan. Soalnya ada berbagai macam damage dari rally lain. Oke, kita ngasih damage sekitar 14.000. Untuk si Sakuranya 20.000 ya. Coba kita lihat lagi. Iya bener, di sebelah kiri ada minus 14.000 dan lain-lain ya. Yang mana itu bagus ya, bisa dibilang cukup seimbang kalau begitu. Dan sedangkan yang diterima oleh Chasey lumayan banyak juga di situ ya. Oke, minus 8.000 secara konstan. Karena bisnya habis, dia menerima banyak damage juga. Jadi sebenarnya ini adalah salah satu misconception pas awal aku kira, bentar ya, ngurusin kalau misalkan aku bawa squad di field itu harus diliatin juga ya. Tapi kalau misalkan tentang Chasey, aku kira dulu itu tuh garrison yang terkuat, ternyata enggak loh. Dan justru ini agak sedikit kebalik-balik. Chasey itu kan anggapan kita basic attack tuh dikasih ke semua orang gitu. Dia ngasih si skill utama si Chasey kan, skill satunya itu ngasih basic attack-nya ditingkatin berapa ratus persen kan. Oke, terbakar di situ bagus. Berapa ratus persen? Nah, basic attack itu hanya apply ke target utama saja, sedangkan counter damage itu ke semua yang menyerang kamu. Jadinya
ya bisa dibilang itu si CC itu bukanlah sebuah garrison yang benar-benar the best banget gitu. Jadi masih bisa, tapi memang nggak bisa dipungkiri kalau si JC itu nerima damage sedikit. Karena apa? Dia ada talent tree rider yang bisa ngurangin banyak sekali skill damage ya. Nanti mungkin kita bakal bahas tentang itu terpisah ya untuk skill talent tree. Bentar kita pengen lihat dulu kondisinya, apa komentar dari yang lain. Keep spam rally. Oke, keep spam rally. Rally if mine. Oke, rally lagi di 14.28, masih 4 menit, nggak masalah. Untuk catatan perangnya dulu kok gitu ya, sebelum kita bahas tentang hal yang lain. Ini lumayan bagus ya, 1/5 karena kita nggak ngeteng. Aku nggak tahu performa yang ngeteng kayak gimana ya, tapi seenggaknya bisa kontribusi sedikit lah ya. Nah ini, sebenarnya tadi kan antara aku sama Moko bilangnya 4,7, 4,8. Kalau misalkan kalian punya ini, War Drone itu beneran ngebantu banget kalau misalkan kalian dimanapun sih, kalau misalkan tim apa ya, rally yang lain tuh punya si armamennya ada IM turret. IM turret itu kan hanya berpengaruh ke rally kalian doang. Sedangkan kalau misalkan aku pakai War Drone, itu tuh kan yang kita tuh ngasih debuff ke musuh, ngebuat musuh tuh lebih lemah. Jadi yang lain ikut memberikan damage juga yang banyak gitu ke target itu yang sedang kena debuff. Jadinya War Drone ini seperti yang aku bilang menjadi salah satu device yang paling bagus ya dibandingkan dengan yang lain. Yang mana EA Augmenter sebenarnya bagus juga. Tapi kalau misalkan semuanya pakai EA Augmenter, ini tuh si efek EA Augmenter itu cuman bisa 1 kali. Jadi dia nggak nge-stuck, nggak numpuk gitu. Jadi 15% sama 3 detik sampai 3 squad ya udah itu gitu. Kalau misalkan ada yang pakai lagi skill setiap setiap kasih skill 15% attack, bukan tiba-tiba kalau misalkan 3 rally ada bentar. Kebiasaan nih kalau misalkan kita aduh mana sih? Low dulu. Oke, apa? Oh, ada roket. Nggak masalah sebenarnya. Roket atau mundur dikit. Oh, ini ada stok nih. Target empuk kita. Target empuk kita. Oke, dia kabur. Bentar, itu siapa? Oh, Nutok. Nutek. Ya udah, kabur aja. Dia udah tahu kalau misalkan nargetin aku, dia paling biasa selalu jadi target lah si Onutok gitu. Mentang-mentang aku ngechat dia pas awal mencoba untuk bernegosiasi. Mana sih? Musuhnya di mana? Oh, itu musuhnya ada banyak sih. Oke. Ini nama-namanya kayak Andre Onutek itu dia whale ya. Jadinya kita harus agak mundur karena hospital kita nggak terlalu banyak bisa nalang banyak nih. Balik dulu lah. Takutnya mati. kayak range kemarin tuh nyebelin banget sih kalau ke bawah range tiba-tiba baru aja bawa. Kadang untung banget, kadang rugi banget. Rugi bangetnya tuh sampai melebar 8 station gitu. Itu nyebelin sih. Dan sekarang aku nggak punya banyak speed up buat healing. Jadinya ya kita main rally aja udah bagus sih. Oh, 14.26 lah. Oh, udah mulai itu yang lain. Sorry. Lagun. Oh, ini ada Lagun, ada Bayorskoy dan lain-lainnya ya. Kalau misalkan si rally kedua sih aku harap pakainya yang damage ya, soalnya yang pertama udah. Kalau yang ngetank itu pakai Bodala, yang support yang keduanya kalau bisa ya jangan Bodala juga, kecuali kalau misalkan ya ini kondisinya cukup bagus sih, dimana mereka cukup banyak yang di field kan mereka musuh, jadinya pakai Bodala lumayan bisa membantu daya tahan sih sebenarnya. Emang agak susah kok kondisinya seperti ini towernya, dimana jauh jaraknya dan kita kalah di field sih. Aku nggak bisa banget buat bantu field sih, nggak bisa, karena armament aku cuman buat ya itu sih. Nanti kita bakal bahas tentang inilah, tentang atribut armament itu harusnya kalau misalkan kalian
ada armament dan ketemu rally attack atau garrison attack dan yang lain sebagainya, itu lebih baik walaupun dia merah atau kuning. Kalau kalian player field nggak guna ya, mending diganti sebenarnya. Ya, sorry. Sorry, aku tadi lihatnya 1428 loh. 1428, kenapa jadi 1426? Oke, di situ ya seperti yang aku duga sih. Untungnya di situ sebenarnya make Bodala sebagai tanker. Stella Bodala itu bagus ya untuk sebagai tanker, dia yang nge-touch tower pertama. Tapi kalau sendiri ya damage ke towernya jadi kurang juga. Oke, di sini sudah mulai maju pasukan dari fieldnya. Lanjut lagi, ada beberapa rally yang dibuka di sini, cukup banyak. Bagus sebenarnya, kok banyak ya. Tapi oke, udah ada 3 sih. Ya, ada 3, 2 udah connect. Di sini oke, Onutok di situ lumayan ini ya, cukup bijak menggunakan berbagai debuffer kayak si itu tuh si Julian sama Claude itu ngedebuff banget si rally-nya sih. Ya ini susah sih. Walaupun untuk garrison tower-nya bisa ditembus dengan cukup mudah ya. Bisa ditembus dengan cukup mudah. Cuman kalau di swarm dengan dengan whale yang cukup banyak ya nggak bisa ya. Kecuali di field kita sangat menang gitu. Tandanya di field itu sangat menang apa? Tandanya sangat menang itu si pasukan kita yang ada di field tuh bisa menguasain, menuhin si wilayah musuh ya. Itu sih, cuman ya aku emang kurang pede untuk itu ya. Jadi harus selain ke yang lain untuk field, walaupun sumber poin terbanyak itu dan termudah tanpa harus mengorbankan rumah sakit itu dari field sebenarnya ya. Bentar, kita lanjutin lagi tentang bahas yang reportnya ya tadi. Report ini ya, Kako Build Watchtower. Ya kayak gitu sih. Untuk secara stats sih aku yakin aku agak kurang kalau misalkan dibandingkan dengan dia ya statsnya. Karena dia itu attack-nya tinggi dan dia ada damage-nya lumayan banyak di armamentnya ya. Rider squad damage-nya tuh sampai 23,8% tuh. Yang nge-tank bakal menerima cukup banyak damage, tapi untuk beast-nya aku pede ya kalau untuk beast-nya ya. Walaupun di sini hammer pangolinya enggak sampai 750% kepake skill multiplier-nya atau skill damage-nya dari si hammer pangol itu cuma 500% karena enggak lagi garrison ya. Sedangkan yang dia itu 750%. Kalau misalkan aku bisa ini sedikit lagi sih buat naikin sampai ke awaken itu bisa sampai 600% sih. Untuk dalam kasus rally. Tapi sementara ini cukup bagus dalam chipnya juga aku cukup unggul lah, cukup saja. Oke. Silakan maju. Oke, ya maju sih. Ya maju. Low, kita buat low dulu. Ya, definitely kita buat low. Nah, kalau udah kayak gini udah susah dipencet nih. Hai, nggak kelihatan sih ininya pasukannya. Oke. Bad boy aman, bad boy. Bentar, pasukan aku. Nah, oke. Kelemahan di sini tuh kita nggak bisa lihat si hero yang dia pakai apa ya. Oke, tuh bisa diserang. Oke. Nah, skill damage-nya aktif. Langsung kasih damage ke dia secara instan. Nice. Ntar kita bakal lihat si performa rally-nya. Kita bantu dulu di field. Kan baru jalan juga tuh, ada rally keempat dari Gagon. Mantap sih ini. Langsung cukup meleleh berbagai yang ada di depan. Yang harus diperhatikan sih kalau misalkan ada notif rumah sakit ya. Oke. Nice. Kayaknya aku ditarget. Rada mundur sedikit. Oke. Maju lagi. Oh, ada range. Target saja range-nya. Asal nggak maju mundur bagus sih performanya. Yang lain ya.
Soalnya aku ditarget mulu. Ya, oke. Lumayan lah. Aha, oke. Ya. Nah, kalau misalkan nama-namanya udah kayak gini mah udah aman ya. Kalau misalkan nggak ada orang yang aku sebutin dari awal, Onutok, Andre, sama Ice. Sisanya aman saja. Aku balikin dulu ke shelter dan kita lihat performa rally kita kembali. Wah, bagus ya, bagus ini. Yang ngetengnya Rider, yang mana, damage merahnya lumayan banyak. Tapi yang aku agak sayangin di sini performanya jadi agak lama. Walaupun di situ durable, kalau di Swarm nggak akan takut karena ada Bodala, tapi si tahunnya jadi lama buat tumbang. Walaupun di situ secara performa kita bisa lihat towernya sudah ke arah kuning ke bawah, sedangkan rally kita masih cukup banyak yang fresh. Dan di sini ada rally-nya Serteha yang bakal menyusul kalau misalkan rally Sermer udah selesai nih. Jadi hanya 3 yang bisa masuk ke, yang bisa memberikan damage ke tower. Sisanya bakal menunggu itu ada rally Serteha di sana. Skill damage minus 1800 sama 13.000 ya. Tapi itu, aduh, masalahnya Bodala semua sih. Walaupun bagus sih, Bodala bagus untuk anti swarm. Cuman tawannya nggak tumbang-tumbang. Walaupun kalau misalkan si damage-nya, apa sih, shieldnya itu masih bertahan, kan ngasih true damage ya, lumayan juga sih. True damage itu dia ngabain damage reduction dan lain-lain. Kelemahan dari damage reduction itu sih, kelemahan dari damage reduction itu adalah Bodala, karena dia true damage. Oke, di cancel di sana. Oh, banyak pesan jadi sering like. Ya, ini untuk kayak gini performanya ya, untuk ngetengin memang mengerikan sih untuk ngeteng tuh. Untuk ketahuannya 4-1. Untuk vehicle-nya sih 17-12 ya. Banyak yang udah 17 surprisingly. Bagus-bagus. Ya, bagus-bagus. Kalau aku sih 16-13 ya. Entah kenapa kalau misalkan 16 sebelum 17 tuh kayak berasa ini ya. Kayak berasa nge-stuck gitu, kayak Anda ini belum umur 17. Anda ini vehicle-nya belum 17. Astaga. Update sementara untuk pagi hari 23 UTC sebelum hari Sabtu, sebelum 0 UTC. Ini ternyata kita sempat di betray sama Golden. Aku udah yakin sejak kemarin malam, dan ya di tengah malam di betray. Dan pagi-pagi aku lihat kita ternyata mengambil V7-nya ya. Kita ngambil V7-nya, berhasil ya. Untungnya ada red yang bisa nge-cut di situ, dan ternyata bisa nge-push juga sampai ke depan sana ya. Lumayan juga. Dan aku ada bingung juga, ini kenapa pasukan 0 tapi masih bisa jalan kaki. Ini agak membingungkan juga ini. Pasukan 0 gimana ceritanya? Terus yang di dalam tower sini pasukan 0 gimana ceritanya? Apakah towernya di attack terus nggak mati atau gimana? Kayaknya si towernya itu kena burn, terus di healing lagi towernya ya. Ya ini agak membingungkan sih. Kayaknya sih kayak gitu. Ya benar. Kasusnya kayak Rally Tower dan Grison biasanya, tapi ya mungkin itu menjadi hal terakhir yang bakal kita lihat di sini ya kelihatannya. Sisanya cuman aku bertahan aja buat cari poin menggunakan Grison itu di situ buat wadah dengan Alien Vault, lalu cari poin dengan menggunakan kombinasi dari si Alien Vault dengan Louis, dimana rage kamu bisa jadi cepet buat di cast ke musuh. Jadinya kita ngasih rage kill duluan ke musuh dan memberikan banyak kills ya harusnya nih. Alien Vault langsung, lalu Louis, lalu masuk ke shelter orang, dan performanya harusnya cukup bagus karena yang lain nggak sempat ngasih skill damage ke kita. Tentu saja itu harus dipertimbangkan ya kalau misalkan nggak ada Sophie. Kalau misalkan ada Sophie dengan Louis sih beda cerita ya. Ya walaupun di tengah-tengah pas aku ngelakuin ini aku sempat blunder juga emang. Kalau nggak Hankun itu nggak kalau Hankun itu biasanya suka blunder tuh kayak begitu. Apa coba
mau balikin squad ke dalam shelter, tapi malah kepencet tombol shelter ya, sampai death gitu, sampai mati ya, kayak gitu. Dan terakhir kali ini aku cobain lagi nih pakai si Ellen Ford dengan Louis dan nunjukin battle reportnya ke kalian. Nah kalau misalkan Louis udah kedengeran suara si skillnya, langsung balikin, dan ini reportnya bagus karena kita duluan ngasih skill damage. Mirip strategi kayak keluar masukin Sophie plus Louis ya, itu memang kombinasi yang tercepat, tapi sayangnya aku bukan main range, jadinya nggak bisa kayak gitu. Paling cepat aku bisa pakai Ellen Ford dengan Louis saja. Di sini pakai kombinasi yang kayak gitu juga, paling sisa-sisanya mencari poin dari kondisi kita yang terdesak. Justru lebih cepat naiknya poinnya dibandingkan dengan kondisi war yang sebenarnya ya, karena kita selalu ditarget sama whale. Dan di sini lumayan lah kondisi poinnya tuh. Kombinasi Sophie dengan Louis itu yang paling cepat sih rage-nya. 900 plus dari Louis 25 rage per detik, jadi sekitar 800 rage udah bisa langsung nge-cast skill. Sisanya kayak begitulah performanya. Nah ya, di hari itu bisa nambah sekitar 100 juta, 200 juta, cuman kayak gitu doang loh, 150 juta. Dan ya bisa berada di posisi itu. Dari yang kemarin kita lihat poinnya sekitar 150 juta, sekarang udah di 250 juta nih. Jadi sampailah kita ke penghujung acara AR. Terima kasih buat semua yang sudah berpartisipasi. Ini adalah list-listnya, walaupun kita nggak banyak ngelihat yang berpartisipasi secara khusus di NFM. Biasanya kan aku tunjukin, tapi rally tower dan garrisonnya itu kurang banget karena ada betraying. Dan ya, jadi seperti ini saja. Untuk poinnya sendiri aku bisa sampai 300 jutaan lebih, itu prestasi buat aku AR karena belum pernah segitu. Tapi ya selalu dalam kondisi kalah biasanya kalau aku tinggi-tinggi ya si poinnya. Ini betrayernya, dan kesimpulannya kita akan bermain di Apex selanjutnya for sure. Thank you buat YNFM dan semua yang sudah join. Dan kita bakal ketemu lagi di video aku selanjutnya. Kalau kalian suka boleh like, kalau kalian kurang suka boleh dislike, kalau kalian tertarik boleh subscribe. And see ya!